Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Lur. Pertanyaan yang sering diungkap atau diucapkan atau ditanyakan kepada saya atau teman-teman petugas yang lain. Mas, sapiku gak mau kawin, Mas. Sapiku gak mau birahi, Mas. Mas, waktu yang tepat itu IB itu kapan? Mas, sapiku tak IB gagal terus, Mas. Gitu. Ketika teman-teman sudah melakukan pertanyaan seperti itu, sebenarnya saya tuh udah capek jawab gitu loh, karena video saya yang lama-lama itu juga banyak yang sudah saya jelaskan kenapa sapinya IB-nya selalu gagal, kenapa kapan waktu IB yang tepat, kenapa birahi panjang dan lain-lain. Karena sangat melebar sekali Pak di dunia IB itu Pak, karena IB yang nggak jadi itu perlu banyak evaluasi kan, bisa dilihat dari terutama mohon maaf itu untuk proses IB yang bisa sekali jadi itu biasanya dilihat dari 3 faktor Pak. Kualitas indukannya atau kesehatannya, kesehatan indukannya, kedua kualitas pakannya, ketiga kualitas hormonalnya. Kalau indukannya bagus, sehat, normal, pakannya nutrisinya kecukupan, terus hormonalnya bagus, itu insya Allah bagus. Karena begini, 3 ini berkaitan. Ketika sapi ini sehat, ya kan, otomatis ketika sapi ini sehat, otomatis makan juga akan jerembat atau nafsu makannya akan normal. Nah, ketika nafsu makan ini normal, otomatis nanti nutrisi yang dibutuhkan juga akan bagus, Pak. Ketika nutrisi ini yang dibutuhkan juga bagus, nanti otomatis hormonalnya juga akan berjalan dan lancar gitu. Karena gini, prinsipnya hormonal sapi itu dia ambil nutrisinya dari apa yang dimakan gitu loh. Karena semua bahan bakunya ya dari nutrisi, entah yang dimakan, entah itu dari luar, entah itu kebutuhan mineral atau entah itu vitaminnya atau misalkan proteinnya atau dari karbohidratnya dan lain-lain kan banyak sekali Pak seperti itu. Nah, dan mohon maaf di beberapa pertanyaan yang terjadinya IB selalu gagal dan berulang itu di peternakan lokal itu banyak sekali para peternak ini yang nggak paham sapinya itu birahi gitu loh. Karena mohon maaf, di para peternak tradisional itu masih berpegang teguh kan. Sapi kalau birahi mesti teriak, bengok gitu. Aslinya enggak Pak. Jadi sapi birahi itu ada 3 tipe Pak. Aktif, pendiam, sama sapi birahi tapi tidak kelihatan sama sekali. Kalau aktif itu dia akan teriak Pak. Seperti biasa, sapi akan teriak Pak. Teriak, bengak-bengok, majangi atau ngangkri atau naikin temennya, bak-bakan dan lain-lain. Terus keluar lendirnya. Yang kedua, sapi diem doyan makan tapi keluar lendirnya. Itu ada seperti itu. Yang ketiga ini yang paling parah Pak. Biasanya kalau sudah seperti ini itu memang positif terjadi gangguan hormonalnya. Positif ini. Itu sapinya birahi tapi tidak keluar lendirnya, keluar tapi sedikit. Terus tidak menunjukkan gelisah, ngangkri, bengak-bengok dan lain-lain. Nah, ini biasanya terjadi karena kekurangan hormonal, Pak. Yang namanya hormonal itu penting sekali. Dari otak ini, Pak. Hormonal itu kan yang memerintah itu kan otak ini, Pak ya. Proses terjadinya birahi itu kan yang memerintahkan otak ini. Otak itu menyusun yang namanya otak rangsangan itu ada pabriknya, ada kepala desanya ibaratnya kalau di dunia desa. Di dunia desa ini perintahlah yang namanya si care, Pak. Care atau wakil desa. Oh, kita ganti lah. Dari susunan ketua kelas. Si ketua kelas itu dari otak itu dikasih tahu sama guru. Ibaratnya guru itu otak kita ya Pak. Terus dari guru itu memberikan ke ketua kelas. Nah, hipotalamus adalah ketua kelasnya tadi. Dari hipotalamus tadi dia memberitahu ke bendahara. Nah, bendaharanya ada 2 kan, ada. Misal kayak contoh kita waktu sekolah ada seksi konsumsi. Nah, ibaratnya seperti itu. Dari bendahara seksi konsumsi tadi itu dia perintahkan lagi ke orang itu untuk mengambil, karena seksi konsumsi ini dia kan yang namanya itu kan sudah antara ke pabrik Pak ya, antara ke pabrik ke kandungannya tuh. Dia memerintah untuk mengambil nutrisi tadi yang dimakan sama si sapi. Nah, diambil, kemudian si bendahara tadi
atau hormon VSH atau LH-nya tadi, dia itu memerintah lagi untuk terjadi proses fertilitas atau tumbuhnya folikel gitu kan. Yang namanya sapi birahi itu ketika birahi puncak, dia akan ada folikelnya, folikel tampak. Ketika itu folikel sudah pecah atau keluar korpus luteumnya, sel telurnya sudah nggak ada, artinya birahinya sudah selesai. Nah, jenengan sudah tahu ini kan, 3 ini kalau sudah tercukupi, insya Allah sapi ini bagus. Kalau sudah ini tercukupi secara bagus, tinggal kita Pak, kita mengetahui kebiasaan sapi birahi. Jadi kalau secara teori Pak, secara teori sapi birahi itu memang pagi birahi, sore di IB, atau jam 1 malam, ini sebagai contoh secara hitungan waktu jam. Jam 1 malam birahi, nanti dari jam 1 malam mundur 8 jam. 8 jam pertama artinya jam 8 pagi gitu kan. Memang teori seperti itu. 8 jam pertama itu artinya sel telurnya sudah matang, sudah bagus gitu. Normalnya seperti itu. Nah, sampai mundur 18 jam atau 30 jam. Kalau secara teori memang di bawah 24 jam, di bawah 20 jam. Tapi secara di lapangan, karena nutrisinya kita naik turun, akhirnya adanya sampai 2 hari masih fertil atau masih subur, folikelnya masih ada, belum keluar CL-nya. Seperti itu, jenengan sudah tahu sapi ini jenengan birahinya berapa waktu, berapa lama. Nah, waktu krusial waktu IB itu Pak, jenengan ketika sudah tahu, kalau ini kita bahas dulu sapi birahi normal ya Pak. Sapi birahi normal itu 8 jam pertama sampai 18 atau 20 jam terakhir setelah birahi. Artinya jam 1 malam jam 1 pagi sapi itu birahi. Mulai IB-nya itu yang paling bagus dari jam 8 pagi sampai jam 18 berikutnya gitu kan. Ya, berarti jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 5 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu waktu puncaknya Pak. Itu sudah masuk puncak itu. Karena proses hormonalnya sapi itu gini Pak. Gini dia akan bertahan. Dia terus akan turun gitu. Nah, tapi beda sapi beda cerita Pak. Itu secara teori. Tapi di lapangan yang namanya kualitas pakan, nutrisi, dan suhu lingkungan, bangsa sapi terutama, bangsa sapi itu dari jenisnya, itu juga paling pengaruh. Karena sapi PO itu beda sama sapi limosin simental atau sapi eksotis, sapi merah. Karena sapi merah itu masa bidanya lebih panjang, sepengalaman saya di daerah saya itu. Tapi untuk sapi PO atau sapi putih, dia lebih pendek Pak sirkulasinya, karena memang itu sapi lokal atau sapi endemik gitu. Jadi dengan pakan seminimal mungkin sapi itu bisa hidup. Tapi kalau sapi limosin simental, sapi angus dan sejenisnya atau sapi FH, dia nutrisi harus tercukupi dengan takarannya mereka. Kalau kurang itu yang dikorbankan hormonalnya dan kelainannya gitu. Dan lain-lainnya. Itu secara normalnya Pak ya. Jadi udah tahu ya, 8 jam sampai 18 jam setelah birahi. Ketika sapi ini normal, tapi ketika sapi ini jenengan tidak normal, disertai dengan birahinya juga tidak normal, terus waktu keluar lendirnya berhari-hari, disertai misal ada kelainan kayak keluar darah, terus sapi sering gagal, IB-nya sering gagal, kita evaluasi dulu Pak. Memang ini sapi terlalu kurus enggak? Karena sapi kalau terlalu kurus itu juga mempengaruhi. Kalau sapi terlalu kurus kan parameternya artinya nutrisinya enggak cukup. Kalau nutrisi nggak cukup, pabriknya produksi juga gak iso maksimal Pak. Ibaratnya kualitas sel telurnya atau kualitas birahinya tidak se-SNI, standar nasional Indonesia, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misal itu sudah bagus, tercukupi, nah kita bisa melihat Pak. Jadi gini Pak, sepengalaman saya Pak, atau misal ini ada peternak ibu-ibu ya, kok bapak terus ya, mas-mas atau ibu-ibu atau adik-adik. Sepengalaman saya kerja di lapangan, kualitas pakan, nutrisi, dan lingkungan, apalagi cuaca, itu juga mempengaruhi. Kayak seperti sapi di pegunungan sama sapi di pesisir itu juga beda. Tapi menurut saya pribadi itu jangan buat patokan utama. Patokan jenengan adalah waktu lama itu birahi Pak. Waktu lamanya birahi. Karena setiap sapi itu punya waktu lama birahi macam-macam Pak. Ada yang hari ini misal hari Senin tanggal jam 1 pagi birahi, otomatis kan besoknya udah selesai Pak, hari Selasanya kan gitu kan. Karena
korpus luteumnya atau folikelnya udah nggak ada gitu, udah pecah gitu kan. Itu udah drop. Tapi di beberapa kasus kayak sapi limosin simental itu birahinya sampai 3 hari, Pak. Nah, kalau sudah ketemu waktu 3 hari, berhari-hari seperti itu, sebaiknya jenengan itu mengamati, Pak. Amati. Kita itu proses melakukan IB itu bukan cuma IB tok ae. Nah, ketika petugas datang, ketika jenengan ngomong IB kan sama petugas, tanya sama petugas, Pak, nyuwun tulung tak kasih cara triknya ya, biar jenengan bisa kasih punya pegangan 50% kebiasaan sapi jenengan. Itu dari keluarnya folikel. Tanya, Pak, pas saat IB saya minta tolong jenengan untuk cek folikelnya ya Pak ya, itu masih puncak enggak Pak? Atau kalau takut bahasanya keliru, Pak, sapinya ini masih puncak enggak Pak bira ini gitu. Tolong dicek ya Pak nggih, wonten. Buat alasan aja. Misal kalau beliau bilang sudah Pak, sudah waktu puncak gitu. Artinya kan ini sudah waktu puncak. Nah, dari waktu puncak itu pun kalau hormonalnya ini bagus, sel telur juga akan keluar di waktu puncak itu. Entah itu di awal waktu puncak, entah itu di pertengahan waktu puncak, atau di akhir waktu puncak. Nah, kalau keluarnya di awal waktu puncak, kita ngibi agak telat, tapi masih dalam waktu masih dalam waktu sapi itu masih puncak tingginya. Kan gini, ketika sapi puncak birahi itu kan dia gini, dia kan agak flat, agak stabil kalau puncak gini. Nah, dia itu dari diagramnya itu keluarnya entah dari awal dia saat naik sel telur akan bertahan, atau di pertengahan waktu puncaknya, atau di akhir waktu puncaknya gitu. Tahunya itu biasanya di waktu kita IB gitu. Jadi petugas kita tahu IB, kita ATR untuk merogoh, kita cek apakah ada folikelnya gitu. Karena kalau sudah ada folikelnya kelihatan jelas, kita bisa meraba, kita bisa membedakan. Nah, ini waktu puncaknya. Nah, misal ini kok nggak jadi, kita evaluasi Pak. Besoknya masih birahi lagi enggak? Misal keluar lendir lagi enggak gitu. Ini biasanya saya gitu loh. Misal normalnya sapi ini jenengan ya, sudah tahu waktu puncaknya kapan. Kok biasanya udah kapan, tahu kapan. Terus sudah kita tanyakan sama tugas, kita kan sudah punya Pak patokan 50%. Wah, berarti sapiku birahi ne isuk pagi, sore saya IB sudah baru masuk waktu puncak. Wah, artinya ini tak tunggu dulu sampai berapa waktu masa waktu puncaknya. Nah, dari menunggunya itu biasanya paling gampang dilihat dari berapa waktu lamanya keluar lendir ya Pak. Karena lendir itu diproduksi atau dikeluarkan barengan sapi itu birahi gitu. Waktu masih birahi. Artinya ketika sudah selesai di IB, misal nih tak kasih contoh dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Hari Senin kita IB Pak. Nah kan, normalnya kita itu kalau nge-IB itu dipaski dulu Pak. Kita evaluasi di tengah jalan kalau misalnya nggak jadi. Sambil kita kerjasama sama petugas. Di hari Senin Hari Senin kita IB. Misal birahinya kita tahunya jam 1 malam. Otomatis waktu puncaknya antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Normalnya seperti itu. Tapi limosin simental ada yang sampai 2 hari. Ada yang sampai 36 jam. Setelah kita IB hari Senin tadi, kok hari Selasa masih keluar lendir ya? IB pertama ini kan bulan Januari ini contohnya, bulan Januari kita IB hari Senin, kok hari Selasa masih keluar lendir ya? Nah, bulan Februari kan artinya 21 hari contohnya kan, misal contohnya selang 21 hari dari waktu kita IB, misal contoh paling gampangnya aja di bulan Februari kok birahi lagi, kok nggak jadi gitu kan. Nah, kemarin ketika saya nge-IB kan sudah tak tanyain, wah ini udah masuk puncak Pak. Mungkin waktu puncaknya ini sel telurnya belum benar-benar keluar gitu kan. Kalau sudah seperti itu, coba di-IB-kan besok gitu, di hari Selasanya gitu. Karena hari Selasanya masih keluar lendir gitu, masih deras, masih keluar lendir. Nah, kita IB lagi Pak. IB lagi, kita tanyakan lagi sama petugasnya, masih ada folikelnya nggak Pak? Masih puncak nggak Pak birahinya? Ini yang penting Pak. Masih puncak Pak? Nah gitu. Wah, berarti birahinya sapiku itu dari hari Senin sampai hari Selasa pagi atau Selasa sore, terserah jenengan pas IB-nya kapan. Karena kita harus mengetahui. Tapi kalau misal hari Selasanya ini kok sapinya udah keluar CL-nya atau korpus luteumnya, artinya kan sel telurnya udah nggak ada gitu. Artinya masa puncaknya udah turun sekali, tinggal akhir masa birahi. Artinya kita percuma IB. Nah,
dari situ jenengan akan paham buat patokan gitu. Berarti masih masa puncak. Nah, terus saat dicek sama petugas, misal hari Selasa kok sapi ini kok sudah keluar CL-nya, sudah selesai masa pidanya. Artinya masih masa puncak sapiku ya Senin pagi sampai hari Selasa pagi, misal sorenya kok udah nggak ada gitu. Misal contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah itu kita IB lagi, Pak. Nah, artinya kita sudah IB 2 kali. 2 kali ini kita tahu, kita IB kan di hari Senin bulan Januari tadi kita IB kan ke pas. Yang kedua ini kita telatin tapi masih puncak, tapi mendekatin akhir gitu kan. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, artinya besok kita IB ketiga kita udah tahu waktunya, Pak gitu. Misal, berarti sapi saya ini tak IB kan di hari Senin antara jam 4 sore sampai besok pagi, Selasa pagi, misal seperti itu kan, contohnya seperti itu. Nah, dari situ jenengan tahu, Pak, ini contoh hormonal yang normal gitu. Nah, itu misal gitu. Tapi ada lagi, Pak, sapi yang birahi sampai 4 hari, masa puncaknya di hari ketiga, itu ada. Makanya seperti saya yang tadi itu, pengecekan ini itu penting sekali. Koordinasilah sama petugas, atau jenengan ngamatinya dulu lah. Atau misal jenengan punya sapi baru, jangan diIB-kan dulu, amatin biarkan sapi itu birahi, amatin berapa waktu dan berapa lama lendir itu keluar. Ketika jenengan sudah tahu berapa lama dan waktu itu lendir keluar, bisa buat patokan, Pak. Terus ketika sama petugas sudah pegang itu juga bisa patokan, Pak. Nah, kok masih nggak bisa, dari rogohan tadi, dari pengecekan tadi sama petugas, kita juga tahu, kandung aku ini sehat atau ora gitu kan, kandungan sapiku ini normal sehat atau enggak gitu kan. Nah, dari situ petugas kalau misal kurang sehat, artinya ada gangguan hormonal gitu. Karena gangguan hormonal itu dari kesuburan juga bisa, hipofungsi, atau kurang umur, atau terlalu kurus, atau misal kesuburan kandungannya kurang bagus dan macam-macam. Nah, dari situ kita sharing sama petugas, Pak. Nggak bisa, karena amin saya mohon maaf, Pak, setiap sapi itu beda-beda kasus, Pak. Seperti orang, Pak, jenengan amin saya kalau ketika putranya sakit, putra A dan putra B sama-sama demam, itu obatnya pun juga kadang beda, Pak. Walaupun kita sama-samakan, karena setiap sapi itu punya masa toleransi untuk menggunakan nutrisi atau obat tertentu, Pak. Kadang ada yang sapi 1 kintal kita kasih pakan penyubur kandungan vitamin A, D, E dan mineral tadi, kayak sponsor dikit ya, kayak produk saya ini mineral, nanti cek aja di deskripsi, di kolom di deskripsi saya nanti saya cantumkan, itu bisa beli barang online. Minta misal sapi sekian dengan bobot 1 kintal, BCS-nya sapi terlalu kurus banget, tak kasih dosis 1, misal 1 kilo ini, 1 wadah ini. Kalau sapi normal harusnya cukup, tapi sapi kok nggak cukup gitu kan? Karena apa? Karena sapi itu beda-beda, Pak. Karena gitu. Akhirnya atau kambingnya beda-beda itu keadaan sapinya gitu kan. Dari situ kita pun juga penanganannya pun beda gitu. Nggak bisa langsung sapi ini tak kasih obat ini langsung manjur, nggak bisa, Pak. Terus juga ada beberapa ekor memang yang dikasih obat ini penyubur kandungan ini, sapi ini memang tidak ada pengaruhnya gitu, karena penyerapannya itu berbeda, atau memang si sapi ada keterkendalaan di dalam penyerapan atau diabsorpsi di saluran pencernaannya gitu kan. Itu kalau misal lewat oral atau lewat injeksi harusnya pengaruh, karena injeksi itu dia langsung masuk ke aliran darah gitu, langsung masuk ke seluruh tubuh. Jadi harusnya vitamin atau nutrisi atau vitamin atau hormonal yang kita kasihkan atau petugas kasihkan itu langsung bekerja secara maksimal gitu. Karena sudah seperti karena jenengan sudah tahu, ini kan sudah saya jelaskan dari A sampai Z, ini waktunya sudah lama. Ya sudah bisa evaluasi, Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, wah Mas, sapiku tak IB bolak-balik Mas, kapan waktu IB yang pas? Sudah tak jelaskan tadi waktunya kapan. Terus gara-gara apa Mas? Sudah tak jelaskan tadi. Terus sapi birahi ciri-cirinya gimana Mas? Sudah tak jelaskan tadi gitu. Jadi tinggal jenengan pengaplikasiannya di lapangan. Kalau misal sapi DB bulan kali pakan nutrisi udah bagus, semua udah bagus, tapi masih nggak mau jadi, ya rezekine jenengan. Wes ngono ae, wis dipolke, masalah rezeki ku wong dhewe-dhewe, Pak.
Jadi kurang lebih seperti itu, karena sebenarnya bisa diusahakan, tapi kalau misal sapi ini mendekati majer, sapi sudah gemuk, daripada kita kuruskan atau kita pengobatan yang hormonal yang terlalu lama, luweh gampang ini didol ganti baru gitu. Tapi menurut kalau misal jenengan sudah capek, tapi kalau nggak capek insya Allah bagus. Karena dari situ ini juga berkaitan dengan vlog saya seperti yang sama, masih pakai baju yang sama, waktu yang sama, cuma ini beda video dan beda tema tentang masalah retensio placenta tadi, seperti penyakit atau BF dan lain-lain. Itu nutrisi itu sangat penting sekali, karena nutrisi itu modal hidup buat hewan, Pak. Bukan hewan saja, manusia juga sama. Oke, segitu aja. Iya, kalau ada yang tanya, monggo cek di kolom komentar. Kalau masih kurang puas atau ada pertanyaan yang lain, saya mohon maaf untuk dicek video saya yang lama. Saya capek Pak jawab terus. Capek mas saya jawab terus, bukan masalah saya nggak ikhlas, bukan. Tapi memang penjelasan saya sudah rinci di video saya yang lain. Ketika saya menjelaskan lewat kolom komentar chat itu, kalian mesti tidak puas gitu loh. Coba lihat di video saya yang lama-lama, insya Allah kalian akan lebih terjawabkan, walaupun video saya membagongkan, artinya tidak sedetail seperti yang lain gitu, karena saya menjelaskan dengan nalar saya gitu, karena setiap manusia punya nalar sendiri-sendiri. Jadi makanya di beberapa kasus saya pernah diprotes sama teman, mas, nak jelaskan angga vlog itu mbok sing kita akademikan. Olah bu, sing delok iki ana sing akademik. Yang dulu lagi orang tani gitu, terlalu saya menjelaskan dengan akademik itu, teman-teman pada ya nggak paham. Oh mas kok ngono mas, enggak pak, masalahnya gini pak, tiangnya pas nggak akademik kan. Jadi kita menjelaskan serinci mungkin, sedetail mungkin apa yang benar-benar mereka alami di lapangan, di kandang mereka, di depan mata mereka, baru kita jelaskan. Kalau kita menjelaskan secara muluk-muluk, secara materi, teman-teman nggak bakal bisa masuk di alam bawah sadar, mereka akan buyar setelah kita terangkan. Tapi ketika kita jelaskan sesuai apa yang mereka alami di lapangan, wow berarti ini sapi, gitu aja. Oke, segitu aja. Terima kasih. Saya sudah capek ngomong terus. Semoga bermanfaat. Tanyakan di kolom komentar. Misal ada kekurangan, kalau ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan, coba dulu lihat di video saya, karena viewer video saya sangat rendah sekali. Saya di sini bukan cari AdSense, karena AdSense itu tidak sangat membantu, karena untuk mencakup AdSense dalam 1 bulan saja sekarang tidak cukup. Tidak seperti saya nge-vlog pertama, saya 1 bulan langsung bisa mendapatkan AdSense. Untuk sekarang saya bisa mendapatkan AdSense itu kalau 3 bulan. Artinya sangat rendah sekali viewer saya atau penonton saya. Karena mohon maaf, saya memberikan ilmu secara cuma-cuma, terus saya ikhlas untuk memberikannya, tapi juga mohon ditonton sampai habis. Saya tidak mengharapkan AdSense, tapi saya mengharapkan teman-teman yang pinter, karena dari video ini saya sudah punya ilmu sendiri. Daripada kalian melihat secara skip aja, mending ini dilihat secara tuntas. Bagi teman-teman yang nggak tahu, bisa buat modal pelihara atau menentukan kegiatan apa yang perlu saya lakukan ketika ada permasalahan di lapangan. Gitu aja. Semoga bermanfaat ilmu saya yang saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya atau tutur kata yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa sholat, dan jangan lupa bahagiakan orang tua.